Ya. Nah, jadi yang pertama kali itu download VirtualBox. VirtualBox. Nah, ini untuk membuat virtualisasi sebuah sistem operasi. Jadi fungsinya itu kita akan punya sistem operasi di dalam Windows kita, itu bisa kita install Linux ataupun Windows yang lain. Ini caranya kita download di sini. Kemudian ini ada download VirtualBox 61. Terus kita pilih rata-rata kan mungkin pakai Windows. Klik di download sini. Terus kita pilih Windows Host. Ukurannya sekitar 103 MB. Oke, kalau sudah kita buka VirtualBox-nya ini. Oh ya, ini tetap presensi juga di MySWS, Mas, Mbak. Ini prosesnya next seperti biasa. Next. Next juga sama. Yes. Install. Jadi ini mungkin lama karena komputer saya sebenarnya sudah tak install VirtualBox, tapi ini uji coba proses installnya.
Sambil kalau ada yang mau ditanyakan silakan supaya nggak sepi. Ya cuma nunggu instalasi aja. Karena mungkin nanti minggu depan tetap kita praktek setelah Lebaran. Ya Mas Rizak mau tanya? Jadi mungkin ini itu nggak wajib di komputasi awan, tapi ini dasar di komputasi awan. Kalau yang wajib di komputasi awan itu adalah tentang bisnisnya, tentang pemanfaatan cloud-nya. Tetapi kalau cloud-nya belum ada atau belum jadi, mau nggak mau kan kita bikin cloud-nya dulu. Ini sih kemungkinan nanti masih ada pertemuan sebelum UTS atau udah UTS ya, kira-kira. Mas Meman pegang jadwal nggak? Lupa. Berarti mungkin sebelum UTS masih ada pertemuan lagi kan? Iya Pak, betul-betul. Ya. Soalnya nanti minggu depan ini kan baru praktek yang di lokal. Berarti minggu depan kalau memungkinkan itu kan praktek yang asli di cloud-nya, yang online. Baru nanti setelah itu setelah UTS itu kita nanam sistem di cloud-nya kita, cloud-nya yang teman-teman bikin itu sistem apa? Misalkan contohnya reseller hosting paling gampang kemarin. Registrasi reseller hosting, terus latihan jualan hosting ataupun web. Itu target akhir dari komputasi awan. Jadi intinya teman-teman itu sudah bisa bikin website dan jualan hosting. Kalau yang ini adalah proses membuat cloud tetapi di dalam komputer lokal. Ini sebenarnya materinya adalah materi yang administrasi server atau jaringan lanjut. Cuma kemungkinan mata kuliah itu nggak ada di semester ini. Pas teman-teman sedang lewati. Berarti minggu depan nanti adalah tugasnya adalah praktikum ini yang saya kirim di MySBU. Praktikum instalasi virtual box dan apa namanya instalasi Linux. Nah ini selesai. Terus kalau sudah kita jalankan atau ini masih sudah jalan cuma masih loading. Nah ini udah jalan ini Oracle Virtual Box. Nah kemudian yang namanya server atau cloud server di internet itu pada umumnya dia menggunakan sistem operasi Linux. Alasannya apa kira-kira? Apa Mas Mbak? Kenapa kok yang di server itu pakainya Linux? Mungkin lebih aman, Pak. Oke. Terus yang kedua, yang lain mungkin? Secara keamanan, oke bisa. Terus yang kedua itu yang paling utama itu sebenarnya bukan keamanan dulu. Yang pertama adalah gratis dulu, open source.
Karena kalau kita ngelihat selain Linux itu kan ada Windows juga. Windows Server. Jadi sekalian Linux sistem server. Nasi server. Jadi kalau di Windows itu ada Windows Server, kalau di Linux itu ada yang paling populer itu mulai dari Debian Base itu seperti Ubuntu. Kemudian yang berbasis RHL itu ada CentOS yang versinya gratis. Lah, ini ketika kita sewa server untuk di Linux, untuk di cloud, itu kita sewanya itu sewa space. Contohnya seperti ini. Kalau ini kan di lokal kita bikin apa namanya? Misalkan di sini saya buat OS komputasi awan. Nah, ini nanti untuk praktek sekalian. Ini sistemnya adalah Linux. Nah, kemudian Linux kan ada macam-macam seperti ini. Nah, kalau yang populer itu rata-rata Debian. Debian ini boleh 32 bit atau 64 bit. Atau juga kalau berbasis RHL itu Red Hat, itu ada CentOS. Makanya kalau kita ngelihat ke sistem-sistem itu ada CentOS. Amazon itu juga membuat sistem operasi sendiri. Nah, ini contohnya kita menggunakan Debian aja karena saya udah ada video instalasinya. Ini Debian. Ini klik lanjut. Nah, ini kita bisa ngisi RAM-nya kita itu mau diisi berapa. Jadi ketika kita nyewa server di internet, itu kita bayarnya itu tergantung kapasitas RAM sama hard disk. Contohnya kita ketik di sini sewa VPS. Karena teman-teman nanti adalah outputnya adalah tahu harga dan kita cari seperti ini. Ya, lanjut. Tadi berhenti kayaknya. Ya nih, recording. Nah, terus apa namanya? Tadi kan baru bahas tentang oke, Voike tadi panggil-panggil nggak ada, Mas. Nah, absen. Share screen saya kelihatan, Mas, Mbak? Kelihatan Pak. Kelihatan. Nah, di sini contohnya misalkan
Inilah yang mengatakan dia VPS termurah itu 50.000 per bulan. Kita lihat buka di sini. Jadi kalau VPS itu ibaratnya virtual private server. Kita nyewa server secara privat, tapi dia wujudnya itu virtual. Kalau yang nggak virtual itu namanya dedicated server. Virtual itu sama seperti kita bikin di VirtualBox ini. Ini ya, kita coba lihat. Nah, VPS itu ada dua jenis. VPS Linux sama VPS Windows. Kemudian kalau yang tadi nggak virtual, namanya dedicated, yaitu satu server utuh. Nih, sampai sini paham ya? Kalau colocation server itu kita nitip server. Jadi kita punya, misalkan contohnya SWU punya server yang di tempat komputernya Pak Joko itu misalkan itu kepengen di online kan, tetapi dengan manajemen data center. Manajemen data center itu maksudnya listriknya aman 24 jam. Istilahnya ketika mati listrik udah ada genset di situ. Hardware-nya sudah di-maintain tiap waktu di sana. Terus IP-nya udah disiapkan. Dia kita nyewa namanya co-location server. Terus ini yang tadi kita klik, itu kan nanti ada VPS Linux SSD, VPS Windows SSD. Kita lihat dulu ya. VPS Linux dan VPS Windows. Nah, tadi promonya itu 50.000 per bulan ya ini ya. Kita klik. Itu kenapa? Berarti kalau yang 20.000, 50.000 itu hard disknya itu 20 giga, RAM-nya itu 1 giga, 1 IP. Seperti ini. Kita lihat yang Windows. Windows paling murah adalah 101 250.000 per bulan. Dengan RAM-nya 2 giga karena Windows lebih berat. Jadi secara umum Linux itu lebih ringan. Oke, kita lanjut seperti ini. Ada mau tanyakan dulu? Kita klik misalkan. Jadi untuk kita pengen nyewa-nyewakan itu kita harus punya server dulu posisinya. Tetapi nanti teman-teman untuk prakteknya nanti mungkin cuma reseller itu jadi nggak harus setup server sendiri dan harus bayar biaya bulanan seperti ini nggak harus. Cuma ini kalau proses resminya seperti ini. Ini kita milih 1 bulan itu harus 20.000. Jadi dia promo. Kalau kita nyewa 12 bulan itu langsung 50.000 per bulan. Tapi kalau kita nyewa 1 bulan saja itu diminta 120.000 per bulan. Ini pada dasarnya dia itu punya dedicated server 1. Setelah punya dedicated server 1, dia pecah-pecah menjadi VPS. Seperti ini. Kita menggunakan VirtualBox seperti ini. Ini RAM-nya kita atur sendiri. Misalkan ini RAM-nya tak isi 1 giga. Lanjut. Terus buat harddisk virtual sekarang, kita buat. Formatnya bebas. Ukurannya kalau dia kan tetap, misalkan kita tetap, lanjut. Kita ngisi berapa giga? Itu loh. Misalkan kita isi 20 GB atau 20.000. Nah, seperti ini. Atau ini karena saya kecil saya pakai 5 giga saja. Kita buat. Oh, ini C-nya penuh. 5 GB.
Saya pindah. Saya taruh di komputer saya yang kosong. Nah, karena kita punya free space C-nya ini cuma tinggal 3,5 GB. Saya taruh di bagian install ini. Save. Saya isi 5 GB. Lanjut yang di sini, di contoh. Ya. 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 Terus ini kita lanjut. Nah, di sini kan kita milih sistem operasinya itu. Tadi yang kita pakai adalah Debian. Ini sebelah sini. Yang kita rencanakan pakai. Ini nggak ada biaya tambahan, tapi ketika kita pilih sistem operasinya Windows, misalkan Windows, itu kita kena biaya bulanan. Kontrol panel kita nggak pakai kontrol panel. Backup, kita cari yang paling murah. Ini, jadi musim 1 bulan aja dia jatuhnya 420.000 ini. Oh, dia kena biaya pemasangan 300.000. Jadi kalau kita setup kayak gini itu dianggap biaya pemasangan. Makanya ketika kita sewa VPS itu nggak langsung jadi karena dia masih setup dulu. Nih. Kemudian nanti setelah kita selesai, kalau VPS-nya belum terminate atau ini manual minute, itu kita harus download dulu. Download OS-nya itu yang kita pakai itu misalkan Debian 11 yang terbaru. Nah, kita klik di sini. Nah, kita klik download yang DVD ini AMD 64 tulisannya Windows. Terus kita download Debian 1103 AMD 64 DVD ISO. Ini yang terbaru tanggal 26 Maret 2022. Filenya seperti apa? Filenya jadinya nanti seperti ini ketika udah kita download. Kita klik aja download di sini. Ini kapasitasnya 3,6 GB. Nah, jadinya seperti ini. Debian 11.3 AMD 64 ISO. Nah, terus ini kan udah jadi nih. Oh, belum selesai nih. Masih keriting 2 menit. Nah, contohnya ini tak batalkan aja. Saya pakai yang udah jadi. Contohnya ini pakai saya Debian 11 ini. Ini kita pengaturan. Klik sini pengaturan. Kemudian di bagian penyimpanan ini, ibaratnya kita punya ini harddisknya, ini CD-ROM-nya. CD-ROM-nya kita isi. Pilih sebuah disk optik virtual. Klik di sini. Tambahkan dari tadi yang kita download tadi.
Download Debian 11. Filenya harus ISO. Ini file virtual. Klik. Kalau sudah, kita klik pilih. Jadi berarti ini hard disknya, ini CD-ROM-nya. Ini jaringannya bisa NAT, bisa jaringan terberat. Terberat itu gabung dengan jaringan fisik komputer kita. Atau termasuk cloud network. Ini. Jaringan cloud juga bisa. Tapi nanti yang kita pakai NAT dulu aja ini. Jadi ini komputer virtual, tapi seolah-olah jadi bisa komputer fisik. Kalau sudah kita jalankan, oke, kita klik mulai. Nah, ini adalah proses instalasi Debian 11. Ini di video yang kemarin saya share juga, nanti saya share ulang. Ini proses instalasinya. Jadi ketika nanti sudah selesai, ini akan menjadi Debian 11. Nah, virtual itu nanti bisa kita jalankan juga. Contohnya ini yang ringan Windows XP. Nah, VirtualBox itu jadinya seperti ini. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin kalau ini baru pertama. Paham atau belum kira-kira? Fungsinya VirtualBox, terus nanti prosesnya adalah pekerjaan pertama besok adalah coba install. Sama termasuk mungkin nanti di lab. Nah, ini jadi kita sudah punya sistem operasi Windows XP di dalam sistem operasi Windows 10. Nih. Ini proses aplikasinya sama, kita bisa install apapun di sini. Install Office, install Corel misalkan atau apa. Ini bisa kita install semua di sini sama persis dengan sistem operasi kita kayak punya dua komputer tetapi dalam satu komputer. Kita matikan ya, berarti tinggal kita klik turn off. Ada yang mau tanyakan dulu mungkin? Untuk kelompok berapa orang kemarin?
Suara saya hilang nggak sih Mas, Mbak? Dua per tiga ya Pak, lupa. Oh ya. Ya besok kelompoknya 2-2 saja biar lebih enak. Ini untuk kelompok praktek supaya yang penting ada laptop semua atau komputer. Terus ini materinya juga saya share juga ke WA, nanti upload ke YouTube sekalian supaya bisa ditonton ulang. Ada yang mau Baik, tanyakan Pak. dulu? Ya, ada yang mau tanyakan lagi mungkin? Kalau enggak, mungkin sampai ini dulu. Nanti tak share juga tugasnya di grup. Baik, Pak. Itu aja, terima kasih. Ini pas duhur. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Ya, sama-sama. Yo lo menggendong aku